apa ujian terbesar kita yang harus kita lulus begitu sehingga kita bisa disebut sebagai Indonesia maju? Seperti yang sudah diarahkan oleh Presiden pada waktu memperingati hari ulang tahun Pramuka, yaitu dua, yaitu pertama disiplin nasional, terutama disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua adalah mengubarkan ya, bukan mengorbankan, mengubarkan kepedulian sosial untuk saling bantu-membantu, bahu-membahu, bergandeng tangan dengan semangat gotong royong. Saya dua itu kata kunci untuk mengisi makna kemerdekaan 75 tahun Indonesia Merdeka ini. Ya. Mbak Retno, apa ujian terbesar kita supaya kita bisa memang lulus sebagai bangsa pemenang Indonesia maju? Ya, anak-anak kita ini sudah terkurung begitu lama ya, Mbak Rosti, di rumah. Paling tidak selama hampir 5 bulan. Nah, tumbuh kembang mereka itu menjadi tantangan. Karena mereka ini kan hak-haknya semua hampir terampas ya. Mulai dari hak untuk bermain, bergaul, kemudian berekspresi, dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan ke depan karena mereka akan mewarisi kan. Mewarisi kepemimpinan bangsa ini. Nah, oleh karena itu jangan biarkan mereka karena keabayan, baik itu pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mereka tidak terpenuhi selama pandemi, kemudian mereka dibiarkan sekolah sementara sekolah tidak siap, kemudian dalam perjalanan pulang dan pergi sekolah juga punya kerentanan, lalu anak-anak kita ini akan tertular, dan perlu dicatat bahwa anak-anak Indonesia ini sudah se-Asia Pasifik paling tinggi tingkat kematiannya karena COVID-19, dan ternyata beberapa kasus IDAI mengatakan kepada KPAI juga, anak yang terkena COVID-nya sembuh, tapi paru-parunya mengalami kerusakan permanen. Nah, ini berarti harus panjang hidupnya dia. Itu kan juga beban buat negara. Ya. Oleh karena itu, demi menyelamatkan anak-anak kita di hari kemerdekaan ini, kami sangat berharap pemerintah mengevaluasi keputusannya terkait dengan memasukkan anak-anak ke sekolah. Kemudian kami mendorong untuk memperbaiki PJJ pada fase kedua, gratiskan internet agar semua rakyat Indonesia terbantu. Yang kedua, untuk anak-anak yang kemudian tidak terjangkau oleh ini, maka lakukan juga proses di mana berkoordinasi dengan daerah agar mereka tetap terlayani pendidikannya di masa pandemi ini. Okay. Menurut saya itu yang lebih utama demi anak-anak kita. Didengar kok oleh Pak Menko PMK yang membawahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sakdia, terakhir kesempatan untukmu, kira-kira Indonesia 17 tahun, usia yang sangat cantik, 17 tahun, tapi juga kita menjadi tidak seperti biasanya. Kira-kira ini kalau mau kamu stand up, apa materi stand up-mu 75 tahun Indonesia Merdeka, slogannya Indonesia Maju di tengah pandemi? Indonesia Maju di tengah pandemi, yang jelas kalau saya mau pakai one-liner ya mudah-mudahan beneran Indonesia Maju, nggak Indonesia Maju mundur. Ada ketegasan, kejelasan, keterbukaan yang bisa mendorong dan menginspirasi masyarakat untuk gotong royong. Tapi kamu optimis nggak sih bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang? Insya Allah bisa.